Satu kalimat pendek dari alasan kenapa wasit mager atau malas untuk berlari di lapangan persembahan El Metronom. BDMD. Bad mood. Selamat datang di Box to Box Football Show. Cewek-cewek kan tingkat mood BDM. Bad mood alasannya ternyata. Bad mood. Kalau menurut Aurel, Yes. unmood. Unmood. Dia pernah bilang unmood soalnya. Oh, kalau 90-an bad mood, Bang. Bad mood. Iya, dulu-dulu zaman-zaman BlackBerry gitu kan. Bisa bikin status kan. Cewek kalau lagi bete statusnya BDMD. Oh, bad mood. Bad mood. Biar jangan dibikin kesel. Iya. Lucu Aku kira kan BDMD dulu Banda Meira atau apa. Oh iya. Atau badan usaha milik Negara gitu. itu. Ternyata artinya Milik bad daerah. mood. Oh, bad mood. Jadi ini maksudnya sekalian kita edukasi juga untuk Gen Z. Ya. Karena itu istilah 90-an yang mungkin mereka nggak tahu. Nggak tahu. Kalau anak Gen Z apa biasanya menyebut bad mood? Bad mood, menyebut bad mood dengan introvert mungkin. Oh. Sebenarnya mereka ekstrovert. Iya. Tapi kalau lagi bete introvert aja dah. Introvert aja gitu. Oh. Karena diri mereka lebih penting dari apapun. Iya, mental health. Orang-orang harus ngerti. Iya bener sih. Mereka kan poros dunia. Oh iya bener. Kalau mereka kacau nggak muter nih dunia, Bang. Gak bisa. Pemimpin goyang tuh. Goyang. Kan sering komen-komen tuh mereka apa cuma gua gitu. Pendapatnya sangat berarti. Iya, benar, Ketika kamu benar. nggak berpendapat, orang-orang nggak bisa berkarya, nggak bisa makan. Dunia ini akan kiamat dengan cepat. Iya. Itu pendapatnya harus dihargai. Rotasi bumi itu di Gen Z. Gen Z. Makanya Gen Z itu tolonglah kerja aja di Python gitu. Untuk menggerakkan turbin kan biasa menggerakkan. Iya. Kan sebagai poros. Bener kan. sih. Tuh. People's Power tuh sebenarnya Gen Z semua isinya Iya. tuh. Yang demo-demo ya. Gitu. Itu dia. Dan kita sudah kembali kedatangan Muktianto. Kalau kemarin ini biasa sama Rossi ya. Rossi dan Semoga juga Tio. nggak ketularan Dex ya duduk di sini. Iya. Tapi ini Rossi dan Tio nih udah moodnya udah siap Joyland. Oh iya. Udah. Iya. 3 hari. 3 hari, mantap. Saya cukup nonton Block Party aja. Block party. Kele kecereki. Nah, dan Interpol iya dong. kita doakan Dex cepat sembuh ya. Ya. Dia kayaknya demam kemarin karena dia stadium to stadium. Dia terus stadium kan kemarin sempat ke JIS. Ya. Mungkin keluarnya kebanjiran atau gimana gitu. Habis itu Jalak Harupat. Nah, dia bareng sama temennya juga yang kawan kita juga ya, itu juga di One FF kalau nggak salah itu. Orang Argentina. Juan. Ya kan? Demam juga. Anaknya demam juga. Covid gue rasa. Fix Covid. Itu nonton bola demam tuh. Keracunan tahu bisa. Karena saya sering nonton di stadion. Tapi alasannya demam. Kalau Bang Mukti dia kebanyakan minum Orson. Orson. Soalnya Orson enggak? Tahu nggak? Tahu zaman dulu. Iya. Karena di stadion Indonesia itu yang sering saya jumpai banyak tahu-tahu itu yang nggak diproses dimasak, Bang. Oh iya. Jadi cuma digarmin dijemur. Kalau di Jawa biasanya tahu arem-arem apa ya? Tahu. Sama air mineral yang indi gitu. Indi. Oh, Iya. namanya nggak Ya familiar. seperti airku gitu. Aneh-aneh namanya. Masa airku Terus nama? ada Bang Terus gitu-gitu. kualitas plastiknya tuh nggak tebel, tipis. Kena panas meletot. Tapi rasa airnya beda nggak tuh kalau Agak airku? asam-asam manis dikit lah. Rasa airnya tuh sebenarnya air mineral tapi secara warna seperti infused water ya gitu. Oh, secara warna. Secara warna. Tapi kalau nggak ada lemonnya kan jadi butek tuh jatuhnya. Arama-arama tuh yang isi cuma secuil doang. Benar, Bang. Lontong. Lebih gede cabai daripada isinya kan? Iya. Iya. Tapi kalau ke stadion-stadion Jawa Timur ada juga yang pedagang sate bisa masuk tuh di bawah tribun. Ada. Masuk tuh. Ada. Udah ready. Oh, udah enggak. Udah ready. Soalnya kan kalau anginnya asapnya ke lapangan mengganggu konsentrasi pemain. Oh, ntar kira gas air mata. Iya kan masih ngasep gitu. Orang jalan raya juga kena kemarin. Tapi kan kalau asapnya sate masuk lapangan kan faktor angin itu. Iya. Itu arah moncong senapan. Gas air mata Kan juga kena ada angin. lagu judulnya Angin Tak Dapat Membaca. Nah. Mana tahu angin arahnya kemana? Biasa kan maksudnya gimana ya? Angin tuh kan kadang memang suka dipakai untuk menolong orang yang jatuh cinta. Angin tolonglah aku. Masa untuk mendamaikan kerusuhan? Iya sih. Itu salah, Bang. Ya. Tapi gimana itu soal itu? Kita soal belum nanya Mas Mukti nih. Kejadian kemarin tuh Gresik dengar-dengar tahu
kenapa itu terjadinya kan? Ya bad mood itu manusiawi. Oh bad mood, Bad bad mood. mood supporternya. Yang mana sih bang? Yang Gresik ada kemarin kan kemarin ada sama rusuh. polisi. Oh yang Sama di Ultras. Tapi gas air matanya itu nyampe ke jalan raya. Kan ada pengemudi motor, dia lagi jalan nih, ada teng, muter balik. Maksudnya gue mikir ya, kalau orang ngendara motor, pikiran apa sih? Kehujanan, Iya. jalan macet, sama bannya kena bocor yang disebar paku sama tukang tambal ban. Iya. Ada nggak sih orang jalan? Ntar ada gas air mata, gue pakai odol dulu. Belum Kan lagi kalau enggak. dia buru-buru terus ditanya temennya sampai mana kena gas air mata nih, dikira bohong. Iya nggak mungkin dong. Kalau ban bocor terus apa masih Iya. mungkin. Iya. Kerusuhan yang kemarin. Iya. Aduh agak susah itu bang. Susah ya dibahas ya. Iya. Ini kita ngebahas yang udah pasti-pasti aja Iya. yang terus kita kawal ya Kanjuruhan. Kanjuruhan ada update ya. Anggota DPR kritik biaya renovasi Stadion Kanjuruhan karena mencapai 331 miliar rupiah. Waduh. Ini renovasi total tapi dikritik kenapa gitu-gitu aja. Iya kan desainnya kelihatannya gitu-gitu aja. Cuman kata Menteri PUPR kan bilang Pak ya Bas. kan ini Pak Bas itu bilang Bas nih. iya apa betonnya diganti terus kemudian materialnya diganti. Cuman gua nggak tahu apakah itu digantinya sampai tempat duduk apa enggak kan itu. kalau pengen tertata gitu nontonnya kan Single seater dinomorin single Jadi seater betonnya gitu. diganti bang. Iya katanya Karena gitu. beton kalau nggak bener-bener yang beton kalau di Jawa bisa dikira isi nangka. Isi nangka namanya beton soalnya dia. Iya. Takutnya salah. Takutnya salah. Iya, takutnya langsung salah. correction. Bener. Itu fun fact. Kan jadi lembek. Iya, di Jawa itu nama isi nangka itu beton. Oh. Dan biasanya bisa dimasak gitu bang. Bisa. Bisa. Direbus terus dimakan kayak ubi tapi lebih gurih. Lewi tapi ada gurih. Tapi bahayanya ketika makan terlalu banyak kentut terus bang. Oh kayak ubi Kentut ya. terus kayak ubi. Jadi kalau misalnya orang Jawa ngemut beton biasa. Biasa. Oh. Kalau bika beton baru direbus susah. Ya tapi mungkin ya ini anggota DPR-nya mungkin ya kan namanya juga instruktur lagi. Insinyur. Infrastruktur. Infrastruktur. Infrastruktur Iya, kan iya. emang kalau ngedesain gitu kan emang aja berarti harganya kan lo tahu deh. Iya bang. Beton kan gak murah. Benar. Iya. Kan baru kejadian di Jakarta ya. Peraturannya yang diubah ya, bukan spek lintasan keretanya gitu. Itu. Dan tentang gas air mata yang Gresik tadi ya, Ya. itu disinggung juga sama Komisi 3 DPR. Singgung tragedi Kanjuruhan juga. Ini ya mungkin ya karena berkaitan sama gas air mata juga jadi ya mau gimana pun agak Semua orang teringat masih ya. trauma lah. Gila. Trauma gitu. Dan juga ada bendera Palestina di U17 yang Piala Dunia 17 yang dijual bebas di luar stadion. Oh kemarin gue juga ini. Nah, Kemarin ini. ngeliat Amerika main di JIS. Disorakin nih sama fans kita. Amerika. Bocah-bocah itu mana tahu apa Si ya kan. tahu tuh mereka. Kasihan ya mereka ya. Ya tapi kalau misalkan ada bendera Palestina berarti banner Kanjuruhan boleh dong di stadion. Boleh harusnya. Harusnya boleh. Iya harusnya bisa juga ditaruh di situ gitu maksudnya karena gue yakin juga banyak pengen menyuarakan jadi ini mungkin bisa jadi ide juga nih untuk Iya. para penjual kan. Benar, Bang. Untuk sekalian selain Palestina ada juga soal tragedi Kanjuruhan untuk usut tuntasnya ada merchandise bisa dibilang dan juga mungkin ada booth yang usaha kuliner barunya Mas Mukti Entut ya yaitu Tiwul dan Bayul. Tiwul dan Bayu. Nah itu kepikiran tuh ya. Itu lagi ngapain sih kepikiran mau kuliner itu? Gensi kan biasa tengah malam kan kalau udah jam Anda 11 Gensi, sebenarnya Gensi saya bang. Aku kira ini Mas Gensi. Mukti lagi biasa lagi di toko kopi kerikil gitu depan laptop ya kan. Gensi aku bang. Enggak Gensi sebenarnya. Gensi seumuran Gavi aku. Oh, seumuran Gavi. Gavi. Cuma cedera enggak ya? Cedera Gavi aman, panjang aman, kan. gitu. Iya. Jam 11 kepikiran random bikin usaha apa ya Tiwul dan Mbak Yul gitu. Sama ada yang nambahin Mas tambahin lagi aja apa gitu kentung Mustafa kan. Iya. Tapi bagus sih represent juga. Represent, iya. Cocok. Jualannya di taman yang ada jamurnya gitu nggak? Iya bang harus di situ harus Kalian kalau keluar misalnya- dari situ. Iya, kalau misalnya enggak laku bisa bilang langsung. Laka prevention. Pakai kacamata 3D enggak? Kacamata 3D enggak kali ya? Aduh. Tapi ini Ros yo ya mungkin juga pendengar box to box kan terakhir Mas Mukti kesini tuh Ya. berapa bulan lalu deh? Udah cukup lama ya? 2-3 bulan lalu. 2-3 katanya. bulan lalu. 2-3 bulan lalu. Ya. Oh pas MU kalah tuh. Iya, Kan, iya, pokoknya. iya. Ya kan di salah satu kekalahan MU lah. Karena kita konten waktu itu. Emang banyak yang Salah kalah satu aja Iya ya kan sampai sekarang. Enggak maksudnya dulu kan kita akrabnya tuh Josko Gvardiol dia. Iya. Ya Yosko. Nah sekarang udah agak beda nih kayaknya sekarang nih Ya dia karakternya. kurang respon bang. Oh, respon. Sekarang Orang nih respon. fashionnya Sekarang gimana apa nih? Sekarang Kalau ini, karakter lu sekarang apa Piwi nih? Gaskin nih. Yildiz. Apa? Yildiz. Yildiz. Striker Juve yang baru yang selebrasi kayak Del Piero itu. Tapi dengar-dengar itu Bring Me the Horizon itu M-nya Mukti.
Marcus. Marcus the Horizon. Marcus Horizon. Marcus the Horizon. Oh maksudnya itu band dia sebenarnya. Iya. Terinspirasi. Makanya kalau manggung suka laser-laser gitu ya. Iya. Oh gitu. Oh iya ada lasernya bener kan? Iya. Bener. Cuma nggak ada yang chill. Ya nggak ada. Penontonnya bukan Kiki Amalia juga ya? Iya, itu yo. Dia langsung gini. Tahu dia. Nggak, tapi yang kita juga belum tahu nih sebenarnya ya. Kemarin yang bikin heboh juga soal Coldplay. Iya. Ya. Itu tuh Chris Martin kan nyeker. Ya. Dengar disuruh lu. Enggak bang. Gimana sih briefingnya kok bisa? Aku kan ngobrol sama manajernya tuh. Oh iya, siapa Manajer Coldplay? Namanya siapa tuh? Yonggi Komaladi. Sepatu dong. Oh dia selain sepatu dia manajer Megang Coldplay? juga tapi diem-diem dia. Om Yongki bilang si Chris itu Si Chris itu nggak pakai Sendal? karena dia mempunyai apa sih namanya kalau kita suka kangen band gitu namanya Apa suka apa? kita suka kangen band tapi kita suka musik yang keren-keren namanya apa sih guilty pleasure nah itu Guilty pleasure. Chris Martin itu guilty pleasure-nya adalah Joko Kendil. Apa? Ada tahu nggak Joko Kendil? Joko Kendil. Kenapa? Apa hubungannya? Dia selalu berjalan nggak pakai sendal. Menyatu dengan alam. Tapi dia nggak soal alasan itu, biar orang menebak-nebak aja gitu kan? Ya karena ngefans sama Joko Kendil. Gitu. Dan juga ngefans sama Nadine Amiza. Karena kalau manggung nggak pakai sendal. Gitu. Emang iya, gue belum pernah nonton Nadine. Nadine nggak pakai sendal. ya. Aku belum lama nonton baru tahu kan dia. Aku ngeliat dari atas pakai gaun gitu kan. Bawahnya nggak pakai sendal. Nyeker gitu aja. Nadine punya alasan pasti ngasih tahu lu kan? Oke, dia kenapa dia nyeker? Katanya Nike nawarin gitu. Oh sebenarnya endorse. Mbak Nadine mau nggak kita endorse sekitar nominalnya gede gitu. Iya. Tapi tiap manggung pakai sepatu full katanya. Nike mintanya buat nge-branding Nike Tempo katanya. Maksudnya kan pas loncat di panggung kan nggak enak. Tapi full besi lagi. Gue punya teman SMA ya. Ini emang gue gak ngerti apa yang di otak dia. Sekolah datang pagi-pagi sepatunya full cuy. Kan habis hujan dia kan bilang gue gak punya sepatu lagi. Pakai sepatu bola kan sekolah anjing. Iya sih. Sepak bolanya mana? Nggak, kalau teman kuliahku futsal banyak bang, pakai sepatu futsal kuliah. Ke sekolah. Kalau futsal masih rata bawahnya ke mall bisa. Masalahnya pakai sepatu futsal nggak apa-apa. Bajunya MU yang pakai kerah terus ada kancingnya. Ya. Oh. Gitu. Jadi kayak kurang menghargai studi lah menurutku. Gitu. Wah. Sama yang jelas kecut kan. Jersey mana ada yang gak kecut kan. Iya. Bener sih udah gitu. Tapi iya terkait soal bentrok supporter ya. Tadi kan di Gresik ada, kita pernah juga kemarin di Kanjuruhan ya tahun lalu. Dan ternyata bukan cuma Indonesia tapi juga di Amerika Selatan. Brasil Argentina. Itu tuh ternyata sebelum pertandingan nah. Apa lagi pertandingan bermain? Lagi kayaknya harus ya? Lagi ya? Lagi bermain. Iya dan kan? Itu kan bahkan ada yang garis air mata nggak ada memang. Iya. Tapi ada pentungan. Oh iya. Martinez saya ikutan memukul. Martinez gitu. iya dia mau ngambil sebenarnya bilangnya mau ngambil. Nggak mau ngambil tapi tangannya udah kayak mau lempar kopel anjing. Mau tawuran. Terus Rodrigo juga sama Tapi ini Messi. anjing buat fotonya tadi. Coba bisa dilain fotonya. Balik lagi. Sampai tiga. Anjing tuh tangan dua gitu kayak mau buset bang. Kasian amat tuh orang. Kayak mau geprek Sampai ayam nyungsep. ya. Iya gila lu. Gila itu terjatuh dan Messi sama Rodrigo juga ada cekcok juga ya kan terkait soal itu terus disampaikan ke Mas Mukti juga alasan alasan kerusuhannya sebenarnya di balik itu Messi seorang superstar. Iya pasti Banyak brand yang melekat juga. Oh Sebenarnya itu branding aja bang. Karena si Messi sedang mengukur leher Rodrigo. Karena Messi ada kerjasama sama produk Leontin jadi ngukur. Ukur kalung itu. Seberapa sih Rodrigo gitu. kenapa di lapangan Diam-diam Seberapa sih aja. Rodrigo? Tiba-tiba tahu ukurannya dikirim tuh ke rumahnya. nggak bisa kelar pertandingan nggak bisa kelar game diukur Surprise aja. dia kaget kan Ya namanya branding kan soft selling. Tapi kan pertandingan itu juga akhirnya Brazil lagi busuk-busuk ya. Iya. Nah itu gimana Roslet ini apakah ini Brasil sekarang peringkat 6 walaupun masih lolos juga. Iya. Ya, kan 6 lolos 7 playoff ya kalau nggak salah ya. Jadi wakil ya bisa dibilang banyak juga kalau playoffnya lawan konfederasi lain yang cenderung di bawah CONMEBOL gitu ya. Tapi ini kan bisa dibilang krisis bagi Brasil. Apalagi ini kekalahan pertama mereka di Maracana ya. Di kandang di kualifikasi gitu. Apalagi lamar rival sendiri. Terlepas dari kerusuhannya. Nah secara permainan banyak yang mengkritisi karena siapa? Sebenarnya si Dinis itu pelatihnya kan dia
pengen mencoba Brazil main lebih proaktif kan. Kita kan waktu Piala Dunia FC tahun kemarin tuh kita sempat ngomongin sama Mas Gita Suwondo juga gitu kan. Brazil yang sekarang tuh udah susah kalau mau main atraktif, serba indah gitu ya. Pragmatis yang bikin mereka melaju jauh ya main pragmatis gitu kan. Nah, Diniz mencoba mengubah itu. Beberapa pertandingan pertama, kelihatan banget taktiknya lebih oke segala macam. Tapi ternyata tidak sustain secara hasil gitu. Itu aja sih yang sebenarnya gue lihat gitu. Jadi ini apakah tinggal nunggu waktu Ancelotti aja udah berarti? Iya dan tidak sih sebenarnya gitu. Gue sih menghargai niatnya maksudnya untuk buying time aja sebelum Ancelotti datang gitu. Iya, kalau emang itu ya jelas gitu kan. Cuman pada akhirnya kan kalau misalkan emang cuman buying time ya harusnya fokusnya ke result dong. Ya udah yang penting sekarang bagus dulu aja, ntar sampai pelatih yang tahun depan datang baru bisa mau ngapa-ngapain gitu maksudnya. Gimana ya lo ngeliat Argentina Brazil dan gini, ini adalah dua negara yang sama-sama kalah sebelumnya. Ya kan? Kalah sama Uruguay, kalah sama Kolombia. Kebobolan sama Nunes ya kalau saya. Nunes dan Luis Diaz juga. Luis Diaz untuk ayahnya ya. Ayahnya kan selebrasinya sampai wah. Tapi maksud gue iya krisis intinya krisis lah sebenarnya. Gue gak bilang Brazil krisis sih. Brazil maksudnya masih panjang kalau zona ini kan CONCACAF ini kan CONMEBOL CONMEBOL ini kan lu 6 tim yang lolos ya. Dan Brazil 6 yang lolos langsung. Iya, 7 kan kalau yang tadi bilang kan playoff kan. 6 ini kan sebenarnya kalau udah kayak gini lu sebenarnya hitung-hitungan aja, lu boleh kalah dari Argentina, boleh apa, tapi lawan tim lain lu menang. Lu nggak mesti urutan 1 kok untuk lolos, cuma paling kan rekor-rekoran doang aja, gengsi-gengsian. Gitu ya. Yang penting kalau lolos ya. Nomor berapapun yang penting kan lolos. Maksudnya gue gitu, maksudnya ketika Brazil ketika udah turnamen major, turnamen dunia, Piala Dunia, pasti mereka menampilkan sesuatu yang berbeda, kecuali ya 14 ya dari 2002 sih ya begitu terus ya. Tapi maksud gue Brazil nggak ada krisis, pemainnya pun juga selalu regenerasi, selalu ada semuanya. Cuma ya mungkin ya pelatihnya aja, maksudnya lu tahu pelatihnya bakal caps tahun depan, jadi lu kayak mikirnya kayak udahlah gue mendingan yang ada aja dulu mainin sekarang. Ada dua Newcastle juga ya di tengah, ada Bruno dan juga Joelinton yang di kartu merahkan juga akhirnya. Akhirnya belum lah, ini lolos kok Brazil, percaya mau gue, maksudnya CONMEBOL kan panjang ya. Iya. Nah secara sepak bola nih ya kan taktikal kan pasti juga. Pasti Bang. Iya, Brazil Argentina nih ngelihat kemarin mereka lagi habis kalah dua-duanya. Brazil malah kalah kalau nggak salah 3 kali beruntun ya atau? Iya. Wah lagi kacau nih keadaan. Seperti yang dibilang Bang Rusi tadi, ternyata Brazil ini sekarang menganut pragmatis ya. Makanya di situ ada Joelinton, pemain idola saya. Itu idola lo? Idola Bang. Yang suka kartu kuning, kartu merah gitu. Pemain bola harus keras gitu. Kasar dong itu semua. Gabriel didorong. Itu cuma karena tapi aku suka karakternya Joelinton Bang. Kenapa? Maksudnya badan gede. Fisik dong. Iya. Fisik juga. Sama permainannya sebanding laki banget ya. Dia kan kayak GTA juga kan. Game. GTA. Paling saya suka itu. Terus pragmatis, terus mau ganti pelatih juga ya. Iya, Tentunya saran buat timnas Brazil, kalau Federasi Sepak Bola Brazil FBS nonton. Pakai apa sih? CBF. Pakai bahasa Latin ya. MBS tuh buat gitar. Ngaji musik box selection. Kunci gitar raja tuh. Sama siapa band-band dulu ya. Coba pakai bahasa Latin dong. Latin ya. Buenos dias ya. Argentina ya? Itu Argentina kan? Berarti Spanyol ya. Spanyol kan Portugis ya. Portugis. Ya pakai bahasa Latin lah sama. Latin ya, oke. Ya udah. Sombrero. Meksiko itu. Jangan di-stop. Biarkan. Kalau itu diprotes sama ada orang Brasil nonton ini. Oke, siap. Dikira melecehkan. Penistaan bahasa. Intinya kan kalau pakai bahasa Inggris lu enggak mesti bagus-bagus banget tapi orang ngerti. Yang penting grammar enggak penting lah sekarang deh. Ya udah, gue enggak potong. Bravo Adolfo, untuk ke timnas Brasilelo, jika lo membutuhkan pelatih baru yang pragmatiso, ambil lo Cas Hartado. Ini Brazil bahasa Padang aja. Atau Jawa juga. Kasar tadi maksudnya. Ya. Tapi jadi kalau nama kan enggak berubah O-nya. Tetap Harta. Kas kalau di sana panggilnya Cas Hartado. Pokoknya ada itu ya, ada jurutnya gitu ya. Gitu. Tapi kenapa emang sosok apa ya? Pak Kas. Skill yang dimiliki Pak Kas. Kenapa cocok menurut lu dengan gaya main samba? Sejauh ini dia kan membesut PSIM Yogyakarta. Oh iya. Nah sejauh ini pragmatisnya berhasil sih. Sama tuh. Sama. Tapi ketika saya nonton permainan Pak Kas, babak kedua saya pulang.
Karena udah pasti nggak nambah gol. Golnya babak pertama terus. Pulang saya. Dan dia selalu bilang nggak apa-apa, yang penting menang setengah gol, istilah dia gitu. Iya, statement dia bilang gitu. Setengah gol. Setengah gol gitu. Oh, judi nih. Gak tahu. Setengah gol. Slot fix nih, judi slot. Iya. Nah, juga yang ini yang meresahkan sih. Sebenarnya ini meresahkan kami juga nih box to box. Karena sebenarnya kita udah sempat singgung kemarin ya di Senin ya Ros ya. Sama Dex sama Tio ada juga ya. Ada. Tapi kita masih belum ketemu alasan yang masuk akalnya. Karena ada berita bahwa ada apa yang orang Jepang itu siapa? Komite ya? Iya, komite wasitnya. Yoshimi ya. Iya, komite wasit tuh bahkan menayangkan video. Iya. Ini offside dinyatakan wasit bisa terjadi karena asisten wasit hakim garis. Nah ini dia videonya. Itu malas. Nggak mau sprint, sehingga memang posisi dia nggak bisa ngelihat dengan jelas. Ya, syarat untuk kumparan ya, ini videonya dari kumparan play, di mana Arema Dewa United ini kan Liga 1 ya. Liga 1 ya. Liga yang kompetisi tertinggi kita, nih kita lihat, udah jelas. Tapi yang ujung atas tuh, nah dia nggak melihat. Jadi gara-gara dia telat, ibaratnya telat lari, yang nggak nyampe sejajar dengan apa ya orang garis dengan garisnya. Garis dia nggak ngelihat. Nah dia nyatakan itu offset, padahal tidak. Ya kan? Kami tak mengangkat tangan sebagai ini dia seharusnya bahkan dikasih tahu harusnya ada di situ. Nah itu dia, udah mantap. Terima kasih. Nah itu pertanyaan kita semua. Ini nggak kejawab nih sama kita nih berempat. Apakah itu BDMD juga gitu? Kenapa dia begitu sih? Kalau itu mungkin bisa beda kasus. Saya kan sering nonton bola di stadion juga. Nah ini biasanya banyak supporter itu yang sudah membayar tiket lalu marah-marah sesukanya di stadion karena merasa membayar tiket. Saya pernah dengar satu kata supporter, saking bingungnya neriakin siapa, dia neriakin hakim garis bang. Sumpah dengan bahasa Jawa seperti ini. Wah hakim garisnya wirawiri gitu. Jangan memang kerjanya, tapi ada tugasnya begitu. Harus begitu. Saking emosinya mau marahin, dimarahin. Sumpah demi Allah. Kenapa nggak marahin wasit saat itu? Iya emang gitu tepat, kan. Mungkin keputusan tepat. Mungkin permainan juga timnya emang jelek juga udah. Semua pemain udah dicaci maki hakim garis. Oh wasitnya wirawiri gitu kan, emang wirawiri. Memang tugasnya harus. Ada satu lagi, ini bahasa Jawa nanti kuku bahasa Indonesia ini. Iya. Dia sampai neriakin kipernya lawan gini. Oh Wan ini gue tangan gitu. Beraninya pakai tangan. Kiper memang pakai tangan. Masa iya boleh. Makanya. Oh harusnya menurut dia jangan. Mungkin wasit itu terpengaruh kata wirawiri tadi. Oh. Udah deh kena mental tuh. Kena mental. Kamu kalau malas lari, saya diledekin. Iya, karena posisi hakim garis paling dekat dengan penonton. Gitu. Oh iya sih, dekat tribun bener. Dekat tribun. Mungkin di stadion yang agak dekat. Iya, walaupun tadi agak kosong ya sebenarnya tribunnya. Ya, dan ini karena Arema kan nggak boleh di supporter tuh. Kira-kira suara siapa tuh? Oh. Nah itu pertanyaannya tuh. Suara siapa ya? Karena Arema yang main. Oh iya Arema kan. Nah, kan kalau tadi bilang yang lihat wajar dong, supporter penuh suara. Bisa Arema siapa yang nonton? Tahu aku, perangkat pertandingan. Kan wasit udah pakai headset itu kan. Iya. Rawiri terus gitu. Gitu. Mereka nggak suka mungkin juga. Bisa sih ini kameramennya. Karena dia ngikutin susah. Itu menurut gue menyambung omongannya Bang Mukti ya. Itu yang salah bukan wasit, kameranya salah. Kameranya salah. Oh terlambat. Angle-nya nggak sesuai. Wasit selalu benar. Harusnya kan pakai apa yang di luar spider cam. Spider cam. Mahal tapi. Itu kan komite wasit cuma bisa ngeliat doang nggak di lapangan. Bukan harinya mahal bang. Stadion Indonesia nggak bisa buat nyantolin itu. Nggak ada. Panjang. Bukan gitu bang, dicantolin besok udah hilang. Nah itu lebih. Lah ini aja besi yang kereta cepatnya udah mau dimaling tuh orang pura-pura gila ketahuan. Maksud gue namanya spider web karena dia seperti spider cam. Spider cam itu kan berarti ada banyak nih tangan nih. Ya. Kalau games berikutnya tinggal 2 kan aneh. Jatuh ke pemain. Aduh ribet banget bang. Tapi ini jadi ironi kan karena memang Eros ya gajinya kan cukup besar juga. Iya. Gitu. Berapa tuh? Wasit 10 juta, hakim garis 7,5, asisten wasit 5 juta dan BPJS. Nah, per pertandingan itu. Lebih gede dari UMR orang-orang di SCBD. Oh iya bisa bener. Iya bener. Gaya hidupnya padahal nggak se-SCBD. Padahal lifestyle lebih mahal dari gaji. Nah maksud gue ini ketika kita nyalain wasit ya, wasit nih bisa disuap karena gaji telat, match fixing karena gajinya kecil. Ternyata udah dinaikin juga nih sama Pak Ketum ya kan. Dan udah sama-sama tahu nih kita semua ya kan. Ternyata melakukan kesalahan. Boleh dong kita memprotes sebenarnya. Boleh. Hak kita itu bang. Tapi mungkin gaya hidup wasit sekarang nggak tahu ya kita. Oh gaya hidup wasit. Gaya hidup wasit. Wasit bener semua
dimasalahin ya. Apa itu? Aku pernah lihat waktu jeda babak pertama gitu wasit menenggak minuman dengan botol Croc Circle. Itu mungkin yang bikin wasit pakai Croc Circle. Iya. Dalamnya di dalam Croc Circle itu kopinya apa tuh, Bang? Bajigur kasih tahu, Bang. Oh, bajigur pakai Croc Circle. Oh, tetap seleranya sama. Iya. Cuma mediumnya aja yang berubah. Itu jam tangannya udah Garmin atau mesti iWatch, Bang? Kan lari dia. Oh, setauku sih masih Bukan Casio kau ini kan yang kalkulator itu bukan kan? Aku pernah lihat masih ada yang pakai Digitech, Bang. Digitech tiruan G-Shock utama. Oh iya. Yang jamnya jam suku Maya gitu. Iya. TV gua zaman dulu Digitech Samurai. Digitech. Digitech Ninja. Iya. Iklannya pakai itu ninja gitu anjir. Apalagi wasit Genzi nih pasti. Oh dia jangan-jangan ini di kantongnya tuh ada handphone, Bang. Enggak, tapi mungkin selfie. teorinya itu kalau misalkan Gen Z mungkin butuh healing kali itu wasit kali ya. Oh. Gayanya duitnya habis buat healing. Iya, mungkin itu Tapi kalau makanya. bisa dipikir satu wasit itu kan dapat jatuh 17 pertandingan ya. Iya. Kalau misalkan wasit 10 juta ya kan, take home pay nih. Iya. 170 juta dong setahun. Iya. Belum bonus-bonus. Betul. BPJS sudah ditanggung. Bonus yang halal sama yang gak halal kan gak ada yang tahu. Betul ya? Itu. Tapi kan jadi pertanyaan kita, ini diseleksi apa enggak wasitnya? Gitu kan, karena ya sebenarnya diseleksi. Ternyata gitu kan. diseleksi, dan Ada susah. nih, kita lihat nih. Nah ini jenis. Ini seleksinya nih. Ah ini. Agak lucu pasti. Enggak, ini ketika mau diambil fotonya mereka berlari. Oh, mereka lari. Ya. Ya waktu itu si Jamie Carragher sama Gary Neville juga pernah kan? SKJ Iya, di tempat itu kan. Lari di tempat. Nah, Atau mungkin di depannya ada benti pack kan kita nggak tahu. Itu ulang. Gambar. Nah, kelihatan mereka sangat lari siang-siang doang, nah tuh tangannya belang. Nah, Benar di sini ya. itu. Coba di mana ini gambarnya coba. Pekerja keras ya berarti tuh, tangan belang. Coba di Bekas off dulu gambarnya. Digitech tuh. Nah, mungkin Sky ya. Sekarang mungkin di depan ada tipek. Ada pada Tipex. Iya geraknya gitu sih. Tapi untuk kasus itu mungkin bisa nggak sih Bang wasit ditambahin alat gitu supaya Apa yang dibutuhin sih? sepeda listrik mungkin? Untuk Oh di hakim garis. pinggir. Iya. Tapi megang bendera gimana? Cantelin belakang kayak geng motor gitu. Kayak gitu. Karena bener emang wasit Indonesia agak pemalas kebanyakan. Oh iya, lu juga ngerasa gitu. Apa yang ngebuat wasit Indonesia malas lari, Bang Mukti? Kalau yang sering kulihat kan sekarang Liga 2, Liga 1 tuh tandingnya siang banget Bang. Nah, itu dia. Oh panas. Panasnya Itu komite wasit tuh kagak tahu. Tapi emang mereka mesti lari kan, maksud gua kalau nggak mau karena panas ya asisten VAR aja Oh iya di ruangan. Walaupun belum ada ya. Rencananya mau ada katanya. Nah, Ya, itu. gue tuh pernah bilang di episode keberapa, wasit Liga Indonesia lebih canggih, lebih keren dibandingkan wasit Premier League, Bang. Kesalahannya sama tapi nggak pakai VAR. Nah itu. Wasit Premier League pakai VAR salah mulu. Nah ini ada grafisnya bahwa sebenarnya kalau kebanyakan lari juga jangan, karena harus diajar sama back terakhir, karena kalau di belakang back keputusannya bisa keliru nih. Betul. Oke. Dari posisinya, karena kan jarak pandang tetap aja. Berarti larinya juga harus efisien, Iya. nggak semuanya lari kan. Seirama dengan back terakhir. Kalau kan. 2 hakim garis bisa nggak? Jadi 4 gitu. Oh, Bisa benar juga itu. tuh. Benar, Membuka benar. lapangan pekerjaan baru juga. Tapi harusnya wasit juga jatem, Baca. Hah? jaga tempo. Oh, Jate. Jawa Tengah. Iya, mikirnya aneh-aneh loh ya. Jaga tempo loh ya mikirnya. Iya. Jadi ya itu maksudnya tadi seperti yang dilihat di grafis ya, bahwa ya nggak bisa juga untuk ini. Cuma Beda pasti. Maksudnya setiap wasit pasti di wasit berdiri di mana itu mempengaruhi angle-nya juga kan. Sama kayak kalau kita ngeliat kamera lah paling gampang. Kan sering wah nih harusnya angle-nya di sini pasti harusnya onside nih Iya. gitu kan. Nah, wasit juga ingat lagi wasit manusia, terus kita nggak di sana kan. Iya. Main jam 3 tuh panas Panas sekarang. banget, Bang. Global warming, Bang. iya bener. Terus tapi karena ini ada wacananya, gue belum pernah nanya lo deh. Lo kalau ada VAR di Liga 1 setuju gak? Enggak. Wow. Tapi gue setuju ada VAR. Oke. Cuman di Liga 1 jangan dulu karena kan kan sebenarnya kalau ngomongin teknologi yang penting itu kan pemikiran manusianya dulu gitu. Oke. Jangan sampai teknologi yang mendahului pemikiran manusianya gitu. Jadi kan manusianya dulu menyempurnakan diri, istilahnya memperbaiki diri lah dulu gitu ya, secara pemikiran, secara sikap gitu. Kalau udah manusianya udah beres, baru ngomongin teknologi. Gitu loh. Nah kalau misalkan masih banyak kontroversi secara secara individu, secara manusianya, gue malah curiganya ketika nanti ada teknologi masuk, kontroversinya makin banyak gitu loh. Karena kan
episode lain kita bahas. Misalnya perangkat pertandingan dibenerin dulu lah, sosialisasi peraturan yang benar, mana ya sesimpel wasit lari dah pokoknya intinya lu mana yang beneran offside, mana yang enggak, itu dulu aja deh dasarnya. Kalau udah pakai VAR mungkin bisa menyelesaikan satu masalah tapi menambah masalah lain. Iya. Karena kan gini loh, ini agak serius lagi deh jadi. Jadi maksudnya kalau ketika kita ngomongin teknologi nih, gadget gitu ya. Kita kan ketika ngomongin teknologi kan selalu berpusat bahwa itu sebuah alat gitu ya, sebuah sistem. Tapi kan sebenarnya teknologi itu kan akarnya itu kan dari pemikiran manusia, jadi manusianya dulu gitu loh. Ini udah trainingnya nih soalnya. Ya. Karena kalau lu lihat di Premier League sendiri kan juga si wasit VAR itu kan juga ngasih masukan, ini offside nih, kayak menurut gua offside ya kayak gitu. Misalnya kan dia juga ngasih input ke si wasit, tapi nggak ada keputusan juga ujungnya wasit juga kan. Wasit jadi juga. Iya. makanya wasit Indonesia itu keren. Jadi maksud gua ya lu Tanpa VAR. udah sama kayak Premier League ya kan tanpa VAR loh. Menurut gue Gak usah keluar duit. kalau sebelum invest ke teknologi, ke alat gitu ya, invest ke manusianya dulu. Betul. Gimana tuh konkret invest ke manusia? Invest manusianya ya pendidikan, edukasi dulu. Wah, pendidikan. Gitu. Susah lagi. Edukasi itu kan gak cuma sekolah doang, tapi skill juga gitu. Kan loh. banyak ini sebenarnya kan ya warga yang lebih kena sinyal internet duluan dibanding edukasi. Benar. Jadi itulah kita lihat banyak di TikTok. Banyak juga kan kantor yang tiap tahun ada anggaran pemberbaharuan komputer, tapi akhirnya buat main soliter kan ada juga. Iya benar. Main Kantor Zuma, apa tuh Zuma. kira-kira? Kantorku. Kantorku sendiri kok bang. Aman kalau Aman ya. Aman. Gak mungkin diserang dong. mungkin diserang. Iya betul. Kantor Iya. kamu nih gimana? Enggak, karena gini loh. Karena kalau misalnya ngomongin VAR juga tadi ya udah dibahas juga. Premier League ada VAR. Salah. Tapi setiap minggu ada keputusan salah. Makanya yang dikritik wasitnya kan? Betul. Dan kalau kita ngomongin nih soal VAR ya. Ini timnya Mas Mukti itu adalah ini, Juventus. Ya kan? Ya, ini kemarin. gue perlu nanya ke lu. Karena bahkan Moiskin udah cetak gol 2 kali. Itu. Tapi juga digagalkan. Nah lu Itu kan satu pool ya, cuma satu pool gitu doang. Iya. Jadi kan maksudnya Bisa gini gitu loh. ya. Ada kecurigaan gara-gara sering diuntungkan wasit di masa lalu. Nah, itu. Sekarang kalau Juve cetak gol, VAR. Itu yang Nah, lu bikin sebagai fans gimana kadang keresahan lu mau coba? nge-tweet bingung juga Misalnya? karena ketika saya nge-tweet protes tentang wasit pasti dibalikin dengan dulu yang Muntari Sama, Bang. yang apa MU gitu juga bang. gitu, Bang. Sama. Makanya. Jadi akhirnya apa yang lu lakukan? Padahal Hakim Garis itu ketika kerja di pertandingan Juve itu sebenarnya kerjanya lebih mudah loh. Karena Cuma di satu sisi doang. Juve kan jarang nyerang gitu kan. Lebih nggak banyak lari. Iya, ikan makanya menang 1-0 terus kan 1-0 1-0. Iya, masing-masing. benar. Ke depan bingung belakang lagi. Bingung belakang lagi. itu Juve. Itu Juve. Jadi sebenarnya kalau ditunjuk jadi wasit Juve, privilege. Privilege sebenarnya. Enak kerjanya enak loh, nggak ribet. Itu loh. banyak wasit malas lari tuh karena seringan Juve kayaknya tuh. Atau Juve itu mungkin emang zaman apa ya? Taunya dibalas dendam buat Juve kali ya. Nah. Jadi mungkin emang gol itu murni tapi VAR-nya tuh bisa flashback ke dia waktu di rumah ngapain itu bisa jadi pelanggaran. Oh Moiskin sebelum kesini minum extra jos gitu mungkin bisa. Sama Dik doang gitu ya, model Piero gitu. Oh Moiskin sebelum kesini nyerempet pengamen gitu atau apa itu Jadi bisa. kesalahannya bukan di lapangan. Pada lapangan. Iya, Jadi tapi lu VAR kesal untuk nggak sih? Juve itu VAR flashback kesalahan terus. Gitu. Oh, tapi lu sebagai fans Juve, maksudnya ini mungkin mewakili fans Juve juga nih. Iya. Ada keresahan lu sebenarnya nih. Ada bang, selalu ada. Tapi kita mau mengungkapkan pasti di counter dengan dosa-dosa masa lalu. Sama, misalnya kayak ketika yang apa sih yang postingan box to box yang gua ngomongin MU tuh yang jangan merasa dizolimi. Komennya tuh ya lu nggak lupa apa zamannya Howard Webb bla 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 gitu itu. Padahal ketika di masa lalu itu aku juga nggak pernah gimana. Karena tim kita menang terus. Iya. Menang karena itu kali. Menang karena itu. Tapi ya udah maksudnya kalau sekarang kalau gitu mah kita mah ketawain aja. Ya Oke. benar. Tapi itu masa lalu. Kita ngomongin yang sekarang ya. Ini sebenarnya potensi komedi juga nih. Apa, Bang? Karena Man City Ya. itu kan mereka punya tim yang sangat luar biasa. Rossi udah sering bahas ya. Scouting Yang ya. bagus bukan cuma sistemnya sekarang ya dari Pep Guardiola, tapi juga mereka ngebangun ya akademi, organisasinya dibenerin ya kan, struktur segala macam. Nah, mereka punya scouting. Itu juga luar biasa. Ya, scouting menyebar ke seluruh negara, mereka punya tim-tim afiliasi ya kan. Nah, mereka punya database. Nah, database ini di tahun 2013 sebenarnya dihack sama Liverpool. Oh, aku pernah dengar tuh. Nah itu. Tapi akhirnya ini ya harusnya akhirnya nggak disalah. Jadi nggak bersalah. settlement 1 juta pound sterling. Ya murah. Murah. Buat klub mereka itu murah gitu. Makanya pertanyaannya adalah kalau misalkan itu kejadiannya tahun sekarang, apakah Manchester City bakal mau nerima 1 juta pound sterling dari Nggak Liverpool? mau. Kayaknya enggak Wah. gitu. Tapi ini karena kejadiannya 2013 ketika itu persaingannya masih Mancini sama Pellegrini Pellegrini sama Rodgers gitu kan.
Dan Man City tuh sebenarnya baru jadi juara 2012 sama Mancini. Terus kemudian 2013 MU juara, City kedua, Liverpool itu ke-7 kalau nggak salah gitu kan. Nah, persaingan mereka berdua ini ketika itu nggak sepanas sekarang gitu. Makanya kalau misalkan dulu bisa disettle dengan 1 juta pound sterling, kalau misalkan kejadian sekarang kayaknya enggak deh. Ini bakal ramai, bakal jadi lebih skandal lebih gede gitu. Feeling gue minta pengurangan. Itu makanya pertanyaannya juga kayak kenapa City mau nerima 1 juta juga? Mereka kalau pelajar sebenarnya nggak bisa aja enggak gitu ya sebenarnya kan. Bisa mempermasalahkan sebenarnya Mas ini. Dan juga pertanyaan yang kedua adalah Liverpool kenapa mau nge-hack City? Jadi kita bisa lihat kalau misalnya Liverpool dapat pemain muda, jangan-jangan hasil scouting City. Gara-gara itu kan dia akhirnya beli pemain Iya kan? buru-buru kan, Fernandinho, terus si Liverpool Jesus Navas, City. Oh City-nya iya. sama Paul Fernandes kan. Biar nggak diambil sama Liverpool duluan. Oh, karena udah ketahuan di-hack. Ketahuan. Wah anjing City ngincar yang ini nih. Gitu. Masa klub besar nge-hacknya gitu Mas? Tapi dulu katanya juga ini Bang, siapa asistennya Pep bikin buku. Iya. Nah itu katanya juga malah membeberkan rahasianya Pep juga. Iya. Nah itu salah satu faktor juga. Orang dalam tuh kali ya. Ordal bang. Ordal The tuh power paling. of Ordal emang tuh gak ada bisa ngalahin. Iya. Tapi maksud gue gini, maksudnya kalau gue ngeliat dari sini ya berarti kan Liverpool atau tim Liverpool aja udah ngeliat bahwa itu 2013 ya Liverpool udah ngeliat City itu setelah ya dia juara yang dramatis yang Aguero itu, terus United juara pasca tinggal Sir Alex, dia udah ngeliat bahwa City ini dibentuk dibangun dengan sistem yang rapi gitu. Nah itu. Scoutingnya rapi, berarti kan Liverpool wah nih City bisa jadi the next big thing. Nah. Dan ternyata terbukti sampai sekarang kan musim lo treble. Ya. Berarti ini Bang, ini membantah statement orang-orang yang bilang City itu cuma beli pemain-pemain yang jadi-jadi doang ngebentuk tim. Iya. Ya juga sebenarnya ya. Enggak juga. Ya, Tapi kalau dibilang iya, Iya dibilang juga kan? enggak juga enggak. Kalau kita lihat, oke kita coba lihat sekarang di tim utamanya City, Erling Haaland beli. Phil De Bruyne Foden beli. Academy. De Bruyne. Itu kan? si yang baru Jeremy Duit tuh. Jeremy Duit beli. Yang dari Academy itu cuma ada Phil Foden, Nico Lewis ya. Cole Palmer dijual ke Chelsea. Iya. Ya sisanya sih beli Ruben pemain. Dias gitu. Iya Nah, pemain. pembinaannya untuk apa? Apakah Guardiola. untuk sekedar pesantren di City kita nggak tahu. Ntar gedenya selepet sarung. Kan ada kan. Oh itu berarti bener tuh Haaland dulu itu sebenarnya pesantrennya City tuh yang dia baca Quran, baca. Jangan-jangan emang itu Haaland. Emang beneran Haaland tuh kayaknya tuh. Iya. Atau mungkin City merasa kayak keuangannya tuh nggak selalu sehat. Mungkin. Mungkin dia berpikir bahwa Everton udah kena, City tinggal nunggu waktu, berarti pemainnya hilang semua mau nggak mau akademi, ya kan? Iya. Tapi itu yang Liverpool itu kalau nggak salah setelah kasus hacking itu yang dibeli itu Iago Aspas. Nah itu makanya. Ini nih ya. Coba kita cek ya. Iya, Coba kita cek. cek. Ketika di tahun itu terjadi ya 2013, City itu Fernandinho tadi Tio udah bilang ya. Paulo Fernandes AEK ya udahlah. Tapi Fernandinho sangat penting. Betul. Buat mereka cabut kan? Iya, dan juga Jesus Navas ketika Penting itu juga untuk City. Liverpool ya. Yang dibeli adalah Fabio Borini. Benar tuh. Tidak dibilang berhasil juga kita bilang ya. Enggak berantakan itu. Joe Allen Joe Allen ya. lumayan, tapi belum level sekarang. Wells Jesus tuh. Oke. Waduh. Iago Aspas. Iya. Bagusnya di Spanyol doang, di Celta Vigo specifically. Iya. Simon Mignolet Awal-awal iya, tapi blunder ya udah. sama Mado Sako. Nah ini juga nih. Nah, Nggak ada yang sukses itu. ada yang sukses. Jadi pertanyaannya kan apakah memang City sengaja membocorkan untuk Bisa Liverpool beli? jebakan aja itu. Enggak, Bang. feeling gue Liverpool salah ngambil folder. Ya. Ngambil folder. Folder harusnya dibuang. kan kalau zaman dulu di Nokia Engage foldernya jangan dibuka. Dibuka lagi 1, 2 dibuka lagi tuh banyak itu 3GP dalamnya kan. Atau sebenarnya kayak skripsi fix banget. Padahal itu listnya udah belum gitu. Scouting fix Wah, banget ini gitu. yang fix banget, tapi ternyata fix banget dalam kurung revisi. Ada lagi. siap kirim tuh banyak tuh biasanya masuk. Karena penasaran kan. Tapi lu kata tahu kenapa Liverpool bisa salah beli ibaratnya gitu loh. Mungkin notulenya City typo juga bisa gitu. iya. Ketika Thiago Aspas itu Thiago Alcantara mungkin typo. Oh, bukan Iago. Bukan Harusnya Iago. Thiago. Atau mungkin ya itu tadi terjadi belum fix itu masih ada folder yang lain. Di rename foldernya.
Tapi nih tebakan gue ya. Borini tapi Bang. Ya Borini. Mau kerja di mana aja dia. Kan dia posisi apa aja pernah jadi back dia. Benar. Itu perusahaan suka tuh main kayak gitu-gitu tuh. Kata dia yang penting gue main. Kalau Gensi gak suka. Pasti resign dia. Aku kena mental. Iya. Ini kantor toksik deh. Masa aku disuruh segala bisa. Langsung tweet, bos aku toksik banget. Nah, tapi di third account. Ya Brandon Rodgers di spill tuh bisa dipakai trap tuh. Aku disuruh main di mana aja gitu. Maksud gue suka bingung second account tapi close friend lu. Berarti gak semua di second account temen dia juga. Tapi dia juga marah ketika gak ada yang retweet. Gak ada yang respon nih lah. Jadi mesti apa yang lu harapin dari second account anjing? Iya kadang account di lock. Gak bisa retweet. Atau kan postingannya gak ada apa-apa. Kosong kalau di Instagram. Apa? Fotonya diganti hitam. Iya apa? Terus lanjut terus. Oh ini jadi menurut gue. Jadi sebenarnya kan kalau misalkan scouting itu kan sesuai sistem kan. Oh iya benar. Ya kan kalau misalkan gue mau mainnya 4-3-3 gitu. Kira-kira pemainnya yang cocok buat main di sistem ini bla 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 ABCD gitu kan. Nah di City sama Liverpool kan gaya mainnya beda. Lah iya. Gitu makanya mungkin kemudian di City akan cocok tadi nama-nama iya, tadi. nama-nama tadi di City yang mungkin bakal cocok. Betul. Fabio Borini di Nah City, terus dia kan nggak ngelihat pakai apakah pemain-pemain ini cocok di sistem apa enggak gitu. Jadi Liverpool ngambil pemain-pemain yang mestinya cocok di City tapi di pemain di sistem mereka enggak gitu. Dan mungkin Brendan Rodgers juga. Iya jadi gitu. memang nggak cocok dengan Rodgers. Mungkin kalau misal di era Klopp atau iya bisa jadi. Bisa jadi Bang. Mungkin itu masalahnya. Bisa jadi Borini itu diincer City karena mungkin makanannya nggak terlalu pedes di City gitu kan bisa jadi cocok. Di Liverpool kan makanan cenderung asem di sana. Asem. Oh pernah lu kesana kuliner wisata? Wah, pernah Bang aku. Paling favorit apa Bang Mukti? Aku pizza asem paling favorit di sana Bang. Pizza emang ada asem kalau saus kan? Tapi asem beneran asem Jawa gitu Bang. Oh asam Jawa. Asemnya ada belangkonnya gitu. Asem Jawa. Iya. Tapi Mas Mukti ya, sebenarnya gue agak merasa ya Fabio Borini mungkin juga cocok jadi vokalis. Kok bisa? Saudaranya Boril. Boril nih. Anjing itu Boril Wasat. Tapi Borini kayaknya pernah ada cerita lucu yang waktu dia ke Milan pernah ya Bang? Kenapa? Iya, pernah. Cerita lucu nih. Ada. Jadi aku baca di Twitter waktu itu fans Milan itu kayak kayak berbondong-bondong mau ke bandara. Katanya isunya ada bintang besar mau datang ini gitu. Setelah turun dari pesawat ternyata Borini. Habis itu pada beli roti akhirnya. Udah jauh-jauh gitu. Paling enggak ada ngapainnya. Iya. Makan di Solaria gua rasa. Iya, dikiranya siapa yang datang? Si dia makan roti gitu. Oh roti kayak ini ya. Yang kemarin FIBA World Cup kan roti semua tuh. Padahal udah bawa kertas gitu. Wah, siapin Star Milan gitu. Oh, welcome gitu. Akhirnya diganti charter mobil gitu. Paling enggak dapat duit. Iya roti. Tapi masih main ya Bang sekarang ya? Lu gak kelihatan tuh Masih gimana ya? Masih lupa gue. Di seri B atau di tim kecil seri A. Ya mungkin kalau gue main FM terus gue main tim-tim semenjana gue beli Borini. Ada ya. Ya itu dari Roma ya dulu Bang. Iya, kayak ini kan. Oh iya betul. Tapi roti itu sampai Italia ya franchise ya ternyata ya. Iya. Kalau dari pengamatan Roti nomor uno. salah. Bukan. Bener. Oh ada Italianya tuh. Masih Bang Mukti tuh cappuccino buatanmu. Iya. Nggak tapi ini bener tadi Rossi ya sebenarnya kalau di kejadiannya sekarang ini bakal lebih rame lagi sih. Bener. Karena menurut Daniel Taylor di ada nanti juga bilang kayak City will react much more aggressively. Betul. Jadi bakal lebih ini karena kan persaingan lebih ketat gitu kan dan mereka ya sekarang lagi di puncak juga gitu kan kalau dirugikan tetap aja bakal bersuara. Terus sosmed sekarang makin anjing kan kelakuan orang-orang. Dan menurut gue ini menjadi alasan juga buat City kayak protes juga karena kan mereka diserang mulu 115 tuntutan lu. Ya tapi gak sebanding lah Bang sama itu. Di-hack doang berhasil. Berarti kan kalau lu di-hack berarti ada yang salah sama sistem IT lu. IT lu kebanyakan nongkrong di server sih. Main soliter. Atau flash disknya tuh dicolok ke semua warnet kali tanpa di scan. Oh kantor lu di Manchester ternyata. Di Manchester kantor. Tapi yang City bukan yang United. Bukan. Nah itu warnet di Manchester. Langsung ketawa. Kenapa emang kalau kantor di United? Gak apa-apa. Lebih bagus kantornya. Ada beanbagnya. Milenial banget itu. Pantesan pemainnya juga mau lari ya. Nyaman di beanbag. Ada meja pingpong. Tapi ini maksud gue gini loh. Gue juga kemarin sempat ini kita udah bahas di podcast. Gue ngomong di Twitter juga nih. Yeah. Kayaknya kalau di Inggris nih hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Kenapa? Tumpul ke City, tumpul ke Chelsea. Karena Everton kan kurangin 10 poin. Ya kan? Ini City dengan tadi gue bahas soal 115 ya. 115 tuntutan gak kelar-kelar. Nah, ini yang harus menurut hukum diperbaikin adalah
studi atau pendidikan di Inggris juga. Loh, salah pendidikan ya? Mungkin nggak banyak sarjana hukum di Inggris karena mungkin universitasnya jurusannya cuma boga sama apa gitu. Jurusan hukumnya kurang diminati. Jadi pengacaranya kurang jago-jago, Bang. Makanya ya udah pengacara nggak bisa banding sebegitunya. Nah justru tapi yang Rossi katakan ini justru City bisa hire pengacara mahal. Nah sehingga bisa membebaskan mereka dari tuntutan gitu. Maksud gue tapi sistem hukumnya kok bisa berdamai sama itu. Bahkan kemarin kalau nggak salah sempat ada di Sky Sport ya kalau nggak salah pemerintah Inggris atau FA gitu ya. Mereka nggak publish hasil diskusi soal City karena mengancam tanda kutip hubungan UK dengan Emirat Arab. Sebegitu jauhnya. Wah itu kan makin ngaco negara ya Ros ya. Betul. Nah, kita resah nih. Kalau menurut lu gimana nih soal ini? Ya untuk kasus Everton ya. Iya Everton digituin, 10 poin ya kan masalah duit. Ya tapi Everton City Chelsea aman. Di Twitter nggak mau bikin tweet dulu, siapa tuh ada LSM Inggris bantuin gitu-gitu. Jadi kekuatannya lebih ini bikin cerita tentang siapa yang Arsenal ke Everton kemarin siapa Bang? Yang sekarang ke Iwobi gitu-gitu. Iwobi tuh di Arsenal di Everton. Lah kok jadi Arsenal? Kan masalahnya City. Everton gitu. City. Maksudnya biar banyak dukungan dari yang lain juga gitu. Iya. Oke itu kasus mereka. Kita bahas ininya ya. Pratinjau preview pertandingannya. City Liverpool gimana Ros? Lu melihat apa yang akan kita saksikan? Apakah ini akan main catur lagi atau kita bisa juga lihat ini akan open gol fiesta City Chelsea lagi? Gue malah justru berharapnya kayak lebih open kayak Chelsea gitu. Karena kan City yang sekarang bisa main direct ya. Kita kelihatan banget pas lagi lawan Chelsea itu gue bisa ngeliat ketika bola di belakang gitu ya, misalnya dipegang gitu sama Kyle Walker. Dia ngeliat situasi itu, tengahnya kosong. Ya udah nih ini mah enggak usah gue oper pendek. Gue dribble aja langsung nerobos ke tengah gitu. Nah, pemain-pemain City sama Liverpool punya kemampuan kayak begitu. Jadi gue mengharapkan satu ada pertandingannya lebih direct gitu ya. Kedua mungkin ngelihat Chelsea bisa nekan City ketika kan kita udah bahas tuh ketika bolanya City ke tengah langsung dipres tuh pemain Chelsea gitu. Karena intensity kayak gitu gue pengen ngelihat dari pemain-pemain Liverpool gitu. Gimana lo melihat City Liverpool karena kan Liverpool nih secara statistik ya kalau kick off-nya itu early selalu bermasalah ya. Iya kan selain masalah dari FPL ya. Kalau kapten untuk tim yang kick off-nya early itu biasanya masalah. Tapi Liverpool di sejak 2022-2023 lawan Fulham seri, Everton seri, kalah sama Forest, seri sama Chelsea, kalah sama Bournemouth, kalah 4-1 sama City bukan ketat lagi. Menang lawan Wolves doang dan Everton. Gitu. Ini ya sebenarnya kalau dia kok pernah komen juga sih, tapi kalau gue ngelihat sih benar kata Rossi, gue sih yakin ini akan menjadi pertandingan yang menarik ya, open sejak awal. Dua tim memiliki kemampuan yang bisa gue yakin bakal banyak duel di lini tengah. Yang kan komen si Rossi sempat bahas ya, maksudnya nggak ada Johnstone, so kerasa banget City kan, nggak ada Johnstone. Jadi maksud gue Pep juga pasti akan melakukan evaluasi ataupun melihat gaya bermain Liverpool yang sebenarnya ketika lawan Luton juga berhasil diredam sama Luton ya, ketika pas imbang sama di Luton. Jadi maksudnya kalau ngelihat dari pertandingan terakhir City lawan Chelsea aja bisa gituin City, nggak ada yang nyangka loh. Chelsea yang awal musim busuk terus tiba-tiba berapa pertandingan bagus bisa gituin City, ya apa yang bisa dilakuin Klopp ketika melawan City. Jadi kan ini orang pasti udah melihat nih, gini caranya nge-crack permainan City, ngebuat City untuk bermain terbuka, cetak banyak gol. Tapi ya kalau dari pengalaman gue, dua pelatih ini pasti juga nggak akan bermain sebrutal itu sih. Maksudnya kan pasti kan ada main catur dan lain-lain. Lu ngeliat pasti bakal banyak perubahan formasi di strategi di tengah pertandingan. Klopp, misalnya Pep ngeliat Klopp tiba-tiba pemainnya kayak gini, Pep langsung reaksi dong, merubah. Tapi ya gue nggak tahu De Bruyne udah main belum. Kalau belum main ya. Iya. Dan kalau yang kita lihat juga dari pertandingan lawan Chelsea sebenarnya kan gimana Gvardiol ya, kebetulan ada saudara di sini kan. Ini Gvardiol kurang impresif juga dan emang City kayak masalah menahunnya di kiri ya. Di kiri itu walaupun udah dicoba beberapa kali ya kadang bagus tapi untuk lawan tertentu agak susah. Dan kita juga ngomong soal bagaimana filter di tengah ya, ketika Rodri bagus tapi ketika tidak ada tandemnya di sana yang tadi kita bahas soal John Stones atau mungkin untuk ke depan untuk mensuplai seperti Gundo gitu ya, bukan cuma De Bruyne tapi Gundo dan juga John Stones yang kondisi Gundogan dan juga Johnstone, jadi agak sulit. Dan ada kalau masalah City di kiri, kanan mereka punya Trent dan Mo Salah
Nah ini kalau melihat, kalau gue sih ngeliatnya itu ya. Jadi mungkin akan ada battle di sana. Nah Gvardiol pasti cerita dong ketika lawan Chelsea itu. Kalau lu kan sebagai kembaran, biasa kan kontekan. Curhat gak tuh dia? Gue harus ngadepin tren sama Salah menghadapi gitu. Mo Salah. Gvardiol bisa di kanan. Bukannya dia di kiri bang? Iya kiri kan. Di kiri, yang dia ada siapa di kiri? Kan kalau kiri Liverpoolnya kanan dong. Oh iya, yang dibalik ya. Iya, nah itu pasti kan dia kepikiran banget kan. Udah ada komunikasi belum sih? Atau mungkin ini curhat yang Chelsea atau gimana? Kemarin curhat sempat WA juga. Dia pakai bahasa Kroasia? Iya, P gitu dia awal P gitu. Gue kira mau minjem duit kan. Oh PPP gitu. P gitu. Cek. Akhirnya bilang apa? Bung aku bilang gitu kan. Oh Bung. Bung manggilnya Bung. Oh di sana manggil Bung juga. Bung juga. Bung Josko gitu. Bung Josko. Josko Widodo. Presiden kita. Josko Wisdodo. Josko Wisdodo. Itu susah ya. Dia ada taktik khusus atau gimana? Justru besok ketika melawan City kemampuan Gvardiol akan keluar. Kalau Liverpool justru akan keluar. Keluar. Karena dia kan nggak terlalu ofensif gitu kan. Dia tiap nge-tweet kan dia no offense ya gitu. Karakternya nggak terlalu ofensif. Jadi dia bisa bertahan aja. Bisa bertahan aja. Dari serangan netizen. Iya, justru mental health goyang dia bertahan. Jangan suruh dia maju untuk crossing, udah jaga di kiri aja. Di situ aja. Ya, aman itu tren sama si Salah dikantongin ya. Dikantongin bisa tuh. Pasti. Tengah juga sebenarnya aman, ada Nunes juga kan. Tapi kalau ngomongin bek kiri bek kiri City bener juga ya. Dulu Pep selalu bermasalah bek kiri ya, sampai Fabian Delph aja di bek kiri. Di bek kiri ya. Nah itu masalahnya kiri terus tuh dia tuh. Dia nggak mau beli siapa gitu kiri. Iya kan, maksudnya kurang kiri dia. Pemikiran Pep kurang indie. Nah, kurang kiri. Kurang sosialis. Itu City Liverpool ada 2 pertandingan juga. Salah satunya adalah Newcastle Chelsea di mana Newcastle mengajukan ngide ya bisa dibilang ya, ngide bahwa kita bisa dong pinjam pemain kalau misalnya satu grup. Satu grup. Nah Newcastle kan grupnya sama tim-tim Arab Saudi nih. Yang mana Al Ahly, Al Ittihad. Bayangkan kalau Newcastle bisa pinjam Benzema, Ronaldo, N'Golo Conte, Ruben Neves. Loh, Premier League All Star jatuhnya. Iya, apalagi kalau dia bisa minjem Raja Salman. Itu buat apa posisinya di lapangan itu? Coba Om gambarnya Om. Buat sungkan-sungkanan aja. Iya. Karena ini ya Bang. Coba diulang lagi mau apa? Karena si Trippier kemarin yang ngomong sama supporter itu dia. Iya. Bilang ya. Banyak pemain kita yang cedera. Nah itu. Oh itu berarti jadi permasalahan yang serius ya. Di Newcastle untuk lawan Chelsea kan. Siapa aja yang cedera Bang? Banyak. Oh banyak banget. Kan Barnes cedera. Iya, Isak. Apa namanya? Isak juga cedera. Terus Tonali kan ini judi. Main slot Bang biasa. Masalah kan. Jadi Newcastle harus minjem siapa tadi menurut lo? Minjem pos ronda biar pemainnya nggak judi lagi. Biar nggak play aja. Main karambol dong. Main karambol. Iya, tapi Benzema kalau bisa sih Benzema Bang. Aduh, tapi jangan lah. Kenapa jangan? Enggak, maksudnya enggak fair lah kalau bisa gitu Ya, kalau mereka bisa kenapa ditolak enggak juga. lah. Iya Bang. Newcastle itu Biarin aja. Yang setuju 7, yang nolak 13 ya. Iya. Tetap diiyain anjing emang. Ada 7 klub nih yang dibayar. Jadinya kayaknya. diiyain. Enggak jadi. Kalah. Maksudnya Jadi 7 klub ya udah silakan. 13 enggak boleh. Akhirnya enggak kan? Akhirnya enggak. Kalah suara. Ada gila juga ente kadang-kadang. Itu ada serangan Fajar enggak kebeli dia. Itu. Telat ini masuknya beda koalisi. Atau amplopnya dibuka isinya random. Gak bagus gitu. Isinya apa? Rundown. Amplop acara kan enggak. Newcastle Chelsea secara singkat mungkin kalau yang kita lihat apakah ini Newcastle enggak punya pemain akan hancur sama Chelsea lagi bangkit. Tapi Chelsea juga punya tren ketika mereka lawan Liverpool nih menang nih. Seri. Wah, ini title contender. Tio juga bilang goyang. Sekarang lawan City abis itu apakah mereka kelelahan? Kalau menurut gue ketika kemarin ngadepin City menang itu ada faktor di mana City tuh gue bilang kan kayak lini belakang kena pressure tuh kayak goyah kan, kayak nggak City biasanya gitu. Nah kalau misalkan Newcastle-nya tengah sama belakangnya disiplin, biasanya Chelsea kesulitan tuh. Gitu. Chelsea tuh kadang suka bingung gitu kalau di depan tuh terkadang pemainnya suka apa ya? Kreativitasnya sangat melebihi kepikiran orang. Kalau harusnya ditendang malah dipasing atau gimana gitu atau sama suka ajaib aja. Jadi gue nggak tahu, apalagi ya Newcastle orang pasti lebih unggulin Chelsea. Newcastle cedera banyak, tapi lu jangan remehkan main di St. James Park loh.
St. James's Park ya. Kan ini kan kita udah pernah ngebahas ini sama si Raihan juga bahwa intinya Newcastle itu kan intensity kan. Sebenarnya permainannya compactness sama intensity gitu. Tapi dengan second unit, third unit mereka ini. Tapi ya ternyata memang butuh pemain-pemain tertentu untuk untuk memainkan sepak bola tersebut gitu. Cuman kalau memang intinya mereka bisa main tuh compactness sama intensity-nya dijaga gitu ya. Chelsea sih bisa kesulitan kalau gue pikir ya gitu. Kemarin ketika mereka ngadepin City, menurut gue si Chelsea ini emang bagus. Cuman ada faktor juga di mana gampang banget kebukanya City pada pertandingan tersebut. Itu aneh sih ya. Iya. Dan kalau kita nggak prediksian cenderung lebih diunggulkan. Apakah draw lah? Draw bagus, mantap, gue suka hasil ini untuk Arsenal. Menurut lo cenderung lebih Newcastle di kandang ya. Newcastle Chelsea. Yang penting clean sheet lah. Siap 0-0 dong berarti. Iya, apapun itu. Emang lu suka clean sheet? Masang kipernya bang. Iya Bang. Kayak Juve tuh. Iya. Nah ini ngomongin soal Juve terakhir ya. Ini karena tim lu nih menghadapi big match juga. Juve lawan Inter. Tapi kita tahu Serie A kalau kita begadang pun ternyata 0-0 hasilnya. Nah lu gimana lu melihat pratinjau alias preview pertandingan akan Inter melawan Juventus? Yang sudah bisa diprediksi mainnya jelek pasti. Juve jelek. Hasilnya untuk taktikal apa nggak ada ya? Kayaknya menang deh. Keberuntungannya lagi gede bang. Maksudnya Juve mengalahkan Inter. Ini saya ada statement apa ya? Ini karena siapa tuh bisa diulang nih. Pujian buat Moiskin. Moiskin. Dia belum ngegolin tapi permainannya meningkat. Tapi ini karena bisa dipotong ya dan juga bisa mungkin diulang lagi atau ditonton lagi. Kira-kira lu sebagai Juventini melihat laga ini prediksi atau pertandingannya gimana nih? Juve akan menang tipis 1-0. Wow. Di atas menit 80. Seperti biasa. Inter nggak bisa golin. Jadi kebalikannya nonton PSIM ya. Kalau PSIM kan 1-0 habis itu pulang tidur. Juve tidur dulu menit 80 baru nonton. Tapi clean sheet. Kok bisa? Wah, tembok Bremer bang. Tembok Bremer gimana Ros sama Tio? Juve Inter ketat ya pasti ya. Ya tipker lah kayak Bang Mukti. Tipker. Gimana Ros? Gue bener sih counter sebenarnya cara mainnya Juventus gitu. XG-nya kecil kan Juventus tuh, tapi tiba-tiba misal XG-nya kok 0 tapi golnya 2. Gimana ceritanya? Gak usah ditanya gitu. Itu ada magic ya kan. Iya. Pakai kayak itu emang udah apa caranya Allegri sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau gue pikir sih gue menduga bahwa karena kan Internya si Simone Inzaghi ini emang salah satu yang paling agresif kan di Serie A sekarang gitu. Nah, nggak bakal kaget kalau misalkan pada pertandingan tersebut ya udah gue bakal nyerap kayak kalau kata bahasanya Waldo tuh inviting the press. Inviting the attack gitu, inviting the attack. Memancing pressingan. Terus kemudian transition sebenarnya. Karena kan salah satu langkahnya Allegri yang sebenarnya diacungi jempol adalah dia udah tidak error lagi dengan tidak memasang Chiesa sebagai wingback. Tadi kan gitu kan. Tuh, orang dia kan winger depan. Musim ini tuh udah beres tuh. Chiesa dipasang jadi ujung tombak gitu kan. Makanya kalau misalkan transisi nyerang itu dia udah lebih menggigit gitu loh. Nah, cara itu masih bisa dipakai ngadepin Inter. Iya. Jadi pesan lu untuk mungkin fans Juve atau fans Serie A lah secara umumnya. Mungkin ada pesan-pesan nih dari Mas Mukti. Bocoran aja. Boleh. Juventus di musim ini latihan sore itu cuma sejam. Wih, sampai lu tahu tuh. Karena cuma latihan free kick. Oke, untuk menutup ya seperti biasa. 2 kata lucu dong Mas Muk. 2 kata lucu. 2 aja dulu. Jambang lupa teli. Ada yang gini doang bang. Jambang lupa teli. Jambang lupa teli. Oke, gitu. Masih kurang. Terakhir banget nih. 3 kata lucu Mas Muk. Rebonding Drogba. Rebonding Drogba. Kita ketemu di box to box football show selanjutnya.